Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Implementasi Test Case Design Teknik pada Aplikasi Artistik Fotografi atau ASFO dari kelompok 6. Anggota terdiri dari Tegi Firdiansa, Nafa Fauzia, Rifki Firdaus, Amalia Putri, dan Fiona Putra. Yang pertama yaitu pengujian perangkat lunak atau software testing. Pengujian perangkat lunak adalah kegiatan investigasi yang bertujuan mengumpulkan informasi kualitatif tentang suatu produk yang kemudian berguna bagi produk itu sendiri dan pemangku kepentingannya atau stakeholder. Teknik pengujian sendiri melibatkan proses penggunaan produk secara hati-hati dengan tujuan mendeteksi cacat dan area yang dapat diperbaiki pada produk. Pengujian perangkat lunak atau produk memberikan pandangan yang objektif dan independen dari produk untuk memungkinkan bisnis menghargai dan memahami kualitas dan resiko pemakaian produk. Kemudian berikut adalah daftar acuan di mana suatu produk dapat lolos dalam software testing, yaitu pertama memenuhi persyaratan desain dan development, yang kedua mencapai tujuan umum yang diinginkan oleh stakeholder, yang ketiga dapat digunakan secara efisien, empat dapat diinstal dan dijalankan di lingkungan yang dituju, yang kelima dapat berjalan dengan waktu efisien, yang yang terakhir yaitu keenam, merespon hasil yang benar dari semua jenis input. Tujuan dari pengujian atau testing dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama menemukan kesalahan atau cacat, yang kedua memastikan kualitas, yang ketiga meningkatkan keandalan, yang keempat menjamin keamanan, dan yang kelima menghemat biaya dan waktu. Dan kemudian berikut adalah beberapa konsep penting yang terkait dengan pengujian atau testing dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem. Yang pertama yaitu pengujian harus dimulai sejak awal. Yang kedua, pengujian harus berulang. Yang ketiga, pengujian harus dilakukan secara menyeluruh. Yang keempat, pengujian harus berfokus pada kebutuhan pengguna. Yang kelima yaitu pengujian harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang terakhir yaitu pengujian harus dilakukan secara memiliki rencana dan strategis yang terdefinisi dengan baik. Macam-macam teknik desain kasus uji. White box testing. Testing merupakan testing yang dilakukan terhadap prosedur yang ada pada program. Lintasan logika yang dilalui oleh setiap bagian prosedur yang dites dengan memberikan kondisi atau pengulangan dapat diambil kesimpulan bahwa white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Black box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian persyaratan fungsional aplikasi tanpa mengetahui cara kerja internalnya. Istilah black box mengacu pada fakta bahwa penguji tidak memiliki akses ke kode internal atau desain aplikasi yang sedang diuji, melainkan hanya berinteraksi dengan input dan output. Selanjutnya, jenis-jenis teknik pengajuan white box. Yang pertama ada flow testing, yaitu counter flow testing adalah teknik pengujian white box yang berfokus pada alur logika program. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua jalur program telah dieksekusi dan menghasilkan hasil yang benar. Yang kedua adalah data flow testing, yaitu teknik pengujian white box yang berfokus pada aliran data dalam program. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua data dalam program telah berproses dengan benar. Ketiga yaitu branch testing, yaitu teknik pengujian white box yang berfokus pada pencabangan dalam program. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua percabangan dalam program telah dieksekusi dan menghasilkan hasil yang benar. Akses bisanya mau database luar, nggak bisa.
Kemudian macam-macam teknik pengujian black box testing. Yang pertama ada equivalent class partitioning, yaitu salah satu teknik pada black box testing yang berfungsi untuk memeriksa jenis dan kondisi input yang ada pada software requirement specification atau SRS. Dalam kondisi ini, maka input ini dapat dibagi menjadi beberapa kelas ekuivalensi, yaitu yang bersifat valid dan tidak valid. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis, yaitu teknik desain test case yang berguna untuk melakukan pengujian terhadap nilai sekitar dari pusat domain masukan. Teknik ini melibatkan kondisi input dan kondisi output untuk mencegah pendefinisian kasus uji yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga ada comparison testing, yaitu pengujian pembanding di mana pengujian tampilan pada versi data yang sama menggunakan device yang berbeda. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan semua versi data dapat menghasilkan keluaran yang menyesuaikan. Kemudian yang keempat ada orthogonal array testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi jumlah uji coba yang diperlukan untuk menguji kombinasi yang berbeda dari parameter sistem. Metode ini berfokus pada penggunaan array ortogonal untuk memilih kombinasi pengujian yang efisien dan mencakup sebagian besar kombinasi yang mungkin terjadi dalam sistem. Kemudian yang kelima ada decision table-based testing dan cause effect graph, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk mengatasi situasi kompleks yang melibatkan sejumlah besar kondisi dan pilihan. Teknik ini menggunakan tabel keputusan untuk merepresentasikan berbagai kombinasi input dan output dari suatu sistem. Kemudian fitur aplikasi, di mana terdapat menu utama, yaitu yang berisi home atau beranda, di mana berisi pencarian lanjutan dan juga komunitas seniman. Kemudian ada koleksi, market, event, dan profile. Kemudian selain menu utama, ada menu tambahan yang terdiri dari login, yaitu user yang memiliki akun dapat masukkan username dan password yang telah dimiliki guna untuk dapat mengelola data sesuai hak asasnya. Kemudian ada sign in, yaitu user yang belum memiliki akun dapat membuat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan login. Kemudian yang ketiga ada pencarian, yaitu pencarian berdasarkan kategori umum seperti jenis seni atau tema. Kemudian yang keempat ada upload karya. Seniman yang menggunakan aplikasi dapat mengunggah berbagai jenis karya seni, gambar, audio, teks, dan lain-lain. Penambahan judul, deskripsi, dan tabel kategori untuk setiap karya. Kemudian yang kelima ada fitur keranjang, di mana pada bagian ini digunakan untuk kegiatan jual beli karya. Kemudian yang keenam ada add payment, di mana user yang belum memiliki akun dapat membuat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan login terhadap aplikasi dan melakukan verifikasi melalui akun email yang telah didaftarkan. Kemudian ada About Us, berisi informasi mengenai aplikasi Artful. Kemudian ada kontak us, terdapat informasi tentang kontak yang dapat dihubungi ketika ada kendala dalam penggunaan aplikasi Artful. Yang ke-9 ada settings, yang ke-10 ada hak cipta, dan yang ke-11 ada logout, di mana user dapat mengeluarkan akun yang telah digunakan untuk masuk dalam aplikasi, kemudian bisa mengganti dengan akun lainnya. Kemudian ada implementasi pengujian web box testing. Yang pertama ada control flow testing dengan test case melakukan pencarian yang tidak ada kaitannya dengan ruang lingkup fotografi. Control flow testing tercepat dilakukan dari alur dari warna hijau, sedangkan alur yang lain melakukan pengulangan jika tidak memenuhi kondisi di atas. Jadi dari gambar di kanan terdapat suatu kondisi di mana keyword tidak sama dengan switch. Jika salah, maka alur diagram flow-nya benar. Jika true, maka pencarian akan melakukan looping. Jadi untuk alur tercepat yaitu di mana keyword sama dengan search. Kemudian yang kedua data flow testing. Terdapat input user memasukkan password kurang dari 8 karakter. Proses sistem memvalidasi panjang password. Outputnya sistem menolak dengan notifikasi password kurang kuat. Test case berupa password sama dengan pas. Outputnya password kurang kuat. Data flow testingnya ada 1A, 2B, 3C, 4D, 5G, 7. Dari gambar di kanan, jika password lebih dari 8, maka proses registrasi memenuhi syarat. Maka alurnya yang paling tercepat yaitu
di mana kondisi password harus true, yaitu lebih besar sama dengan 8. Next. Terus yang ketiga terdapat blind nesting. Skenarionya membeli foto dengan saldo yang dimana kondisi saldonya tidak cukup. Hasil yang diharapkan, sistem menolak dan menampilkan notifikasi saldo Anda tidak tercukupi. Terdapat 2 jalur saat melakukan blind testing. Dari gambar, kita lihat suatu kondisi di mana saldo pengguna dicek apakah lebih besar dari harga foto. Di sini terdapat 2 percabangan yaitu true dan false. Maka alurnya 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, dan 10. Yang kedua itu alur false. Yang pertama tadi alur true. Yang kedua alur false yaitu 1A, 2B, 3C, 4D, 5I, 9C, dan 10. Implementasi pengujian black box testing. Pengujian pada perangkat lunak memiliki tujuan yaitu untuk memastikan supaya diketahuinya apakah fungsi setiap proses dalam sistem berjalan dengan normal sesuai dengan kebutuhan user. Test case dikatakan baik apabila tes tersebut bisa menghasilkan kesalahan atau error yang tidak ditemukan di awal. Next, berikut adalah rancangan pengujian. Kemudian untuk yang pertama yaitu skenario melakukan registrasi akun dengan mengosongkan seluruh field, kemudian hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak permintaan user dan akan menampilkan notifikasi gagal memproses permintaan Anda. Lalu skenario yang kedua yaitu melakukan registrasi akun dengan mengisi email yang tidak sesuai format. Maka hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak permintaan user dan akan menampilkan notifikasi email salah harus sesuai format. Kemudian skenario yang ketiga yaitu mengisi password kurang dari 8 karakter pada saat registrasi akun. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dengan menampilkan notifikasi password kurang kuat. Skenario yang keempat yaitu mengisi password dan username yang salah pada saat login. Hasil yang diharapkan sistem menolak dan menampilkan notifikasi login gagal, periksa username atau password. Kemudian skenario yang kelima yaitu tidak mengisi username dan password pada saat login. Kemudian hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi login gagal, mohon coba lagi. Next. Skenario yang keenam yaitu mengunggah file foto selain format JPG, JPEG, dan PNG. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak permintaan user dan akan menampilkan notifikasi file harus sesuai format. Skenario yang ketujuh yaitu melakukan pembelian foto namun saldonya kurang. Sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi saldo Anda tidak cukup. Nomor 8 yaitu melakukan pencarian yang tidak ada kaitannya dengan ruang lingkup fotografi. Lalu hasil yang diharapkan adalah sistem melakukan pencarian namun tidak ada hasilnya dan akan muncul notifikasi pencarian Anda tidak ditemukan. Kemudian nomor 9, mengisi profil akun tidak sesuai format yang telah ditentukan. Sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi tidak dapat menyimpan format tidak sesuai. Kemudian nomor 10 yaitu mengisi account setting tidak lengkap atau ada kolom yang masih belum diisi. Sistem menolak permintaan user dan tidak bisa menyimpan pengisian account setting sehingga user harus mengisi account setting dengan lengkap. Yang terakhir yaitu login dengan akun email yang belum registrasi. Maka sistem akan menolak dan akan menampilkan notifikasi akun tidak ditemukan. Next. Kemudian untuk hasil pengujiannya yaitu pada skenario yang pertama, sistem menampilkan notifikasi gagal memproses permintaan Anda dan user harus mengisi sesuai kolom registrasi status berhasil. Skenario yang kedua yaitu hasil pengujian sistem menampilkan notifikasi email salah harus sesuai format status berhasil. Kemudian skenario yang ketiga, hasil pengujian sistem menolak proses registrasi dan user harus menggunakan password minimal 8 karakter, status berhasil. Skenario yang keempat yaitu hasil pengujian sistem menampilkan notifikasi login gagal
periksa username atau password, status gagal. Berhasil. Next. Skenario yang kelima, dengan hasil pengujian, sistem menolak proses login user dan menampilkan notifikasi login gagal, mohon coba lagi, status berhasil. Skenario yang keenam, hasil pengujian yaitu sistem tidak akan mengunggah file yang diunggah oleh user dan menampilkan notifikasi file harus sesuai format, status berhasil. Skenario yang ketujuh, hasil pengujian, sistem menolak proses pembelian dan menampilkan notifikasi saldo Anda tidak cukup, status berhasil. Skenario yang ke-8, hasil pengujiannya yaitu sistem tidak menampilkan pencarian yang dicari oleh user dan sistem menampilkan notifikasi pencarian Anda tidak ditemukan, status berhasil. Skenario yang ke-9, hasil pengujian, sistem menampilkan tidak dapat menyimpan format tidak sesuai dengan status berhasil. Kemudian skenario yang ke-10, hasil pengujiannya yaitu sistem tidak menyimpan profil akun user dan menampilkan notifikasi mohon isi ulang kembali dengan status berhasil. Kemudian skenario yang ke-11, dengan hasil pengujian sistem menolak proses login user dan menampilkan akun tidak ditemukan dengan status berhasil. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan serangkaian skenario pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah berhasil mengimplementasikan mekanisme validasi yang efektif. Proses registrasi akun, login, pengunggahan file, pembelian karya seni, pencarian, dan pengaturan profil akun telah diuji secara menyeluruh. Aplikasi memberikan respon yang tepat terhadap input yang tidak valid ataupun tidak sesuai, dengan menampilkan notifikasi yang jelas kepada user atau pengguna. Selain itu, aplikasi juga berhasil mengolah kondisi-kondisi batas dengan baik sehingga memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan platform ini sesuai dengan harapan. Keseluruhannya yaitu aplikasi Advo dapat dianggap sukses dalam memenuhi kriteria pengujian dan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Bila ada kurang kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.